Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku episode kali ini saya akan bawa satu buku Socrates Cafe. Ini karya Syahrul Mauludi. Buku terbitan tahun 2018, sudah cukup lama ya. Socrates Cafe Socrates Cafe dengan subjudul Bijak, Kritis, dan Inspiratif seputar dunia dan masyarakat digital. Buku yang niatan saya beli dulu karena ada Socratesnya. Wah, ini buku filsafat nih, saya beli. Dan ternyata buku ini terdiri dari 13 bab. Namun bahasan tentang seputaran filsafat hanya di bab pertama. Bab 2 sampai dengan bab 13 adalah bahasan tentang dunia informasi teknologi. Jadi dunia IT yang sedang berkembang. Menarik karena penulis mampu menghubungkan antara fenomena IT yang sedang marak saat ini dengan segala perubahan budayanya gitu, dihubungkan dengan pandangan seorang filosof Socrates yang memiliki tradisi berdialog dengan masyarakat sekitarnya. Karena itu saya waktu membaca judulnya itu sudah langsung jatuh cinta gitu. Karena bercandaan anak sekarang kan kalau ada seorang yang cupu gitu, dikit-dikit baperan, terus tidak terlalu kaku dalam bergaul, mesti dibilang ngopinya kurang jauh gitu kan. Artinya tradisi ngopi, tradisi kafe adalah tradisi para anak sekarang yang orang suka ngobrol-ngobrol gitu, diskusi. Dan Socrates sendiri kalau teman-teman baca secara filsafat, Socrates ini kan bapak awalannya, karena Plato pun muridnya Socrates gitu. Plato punya murid Aristoteles gitu. Jadi sebenarnya Socrates ini awalan sekali dan dia memang punya tradisi berdialog gitu. Bahkan konon yang pernah sepemahaman saya, Socrates tidak banyak menulis pandangan-pandangannya dituliskan karena dia banyak dalam percakapan murid-muridnya. Nah, itu kan jadi langsung ini mah asik nih, pinter nih bikin judulnya Socrates Cafe. Jadi bagaimana kafe menjadi ruang diskusi, ruang bincang membahas tentang diri, kebaikan dan kebenaran kan gitu. Kalau filsafat kan itu arahnya. Karena itu saya tertarik dengan buku ini, langsung saya beli. Setelah saya baca baru sadar, ternyata ini buku tentang IT, tentang fenomena budaya dengan kemajuan teknologi informasi. Tapi sangat tepat sih, saya tidak menyesal membelinya. Justru tertarik lagi ini mungkin buat teman-teman yang mungkin suatu saat mencari buku ini dan membelinya. Saya termasuk yang agak tertarik dengan Bang Syahrul Mauludi ini. Dia adalah seorang dosen di kampus Universitas Paramadina kalau salah ya. Paramadina, dan dia, kenapa saya tertarik dengan beliau ya, karena dia membuat ungkapan-ungkapan yang menarik itu di buku ini. Salah satunya tadi judulnya Socrates Cafe. Termasuk ini nanti saya sampaikan tidak per bab, kan tadi babnya ada 13 bab ya, tentu itu panjang dan saya berharap sih konsep konten saya cuma 15 menit, jadi kayaknya sih nggak masuk kalau seluruh bab ini kami sampaikan. Tapi saya akan coba bahas melalui beberapa kalimat yang menurut saya asik gitu. Dan ini banyak frasa-frasa yang menarik. Saya mulai dari satu, yaitu Socrates Cafe. Itu menurut saya judulnya sendiri sudah menarik. Yang tadi saya sampaikan, Socrates ini seorang yang sangat rajin berdiskusi ya. Dia bahkan ada satu nukilan kalimat Socrates yang menarik, dan ini juga dicantumkan di buku ini, yaitu I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Socrates. Jadi aku nggak bisa ngajarin orang tentang sesuatu, aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Dan memang demikian katanya yang dilakukan Socrates. Socrates itu katanya kalau ketemu orang-orang, dia akan bertanya tentang apa itu kehidupan, apa itu cinta, apa itu kematian, apa itu, selalu dia bertanya tentang hal-hal dunia dan kehidupan itu. Kemudian ya, dia nanyain hal-hal itu tadi tentang kebenaran, kebaikan, keadilan dan sebagainya itu. Kemudian dia justru menanggapinya
dengan kritis gitu. Si siapa namanya Socrates itu menanggapinya dengan kritis, sehingga kalau di sini disebutkan bahkan orang-orang yang tadinya beropini itu tiba-tiba merasa bener nggak ya gitu. Jadi dia mau membenturkan dari sisi yang lain gitu. Dan cara itulah katanya yang kita bisa menemukan kebenaran dengan cara itu. Kalau saya sering menganalogikan memegang benda tadi kan, memegang benda tidak bisa dengan satu jari melainkan dengan banyak jari gitu. Karena dengan banyak cara pandang kita akan bisa menemukan makna, ya, bisa mengambil makna dengan lebih sempurna. Sehingga cara membenturkan dalam percakapan itu menjadi salah satu strategi seorang Socrates. Dia ada beberapa langkah, yaitu kritis pada diri sendiri. Dia harus kritis sehingga dia memiliki kearifan ketika dia punya pandangan, bener nggak nih gue ya. Di sini di pikiran kita sendiri ikut menguji gitu ya. Kemudian jika bertemu dengan orang lain dan berbeda pendapat, maka kritis tapi tanpa menggurui. Jadi mencoba membuat sisi pandangan yang di sebelah gitu ya, POV, point of view yang berbeda gitu. Jadi oh iya gitu. Begitu. Jadi akhirnya filsafat itu adalah pencarian gitu. Jadi kalau kita bercakap-cakap, berdiskusi, maka itu adalah bagian dari pencarian bersama. Makanya kalau itu dilakukan di kafe, cocok. Makanya itu Socrates Cafe. Kemudian ada lagi kalimatnya, frasa yang menurut saya menarik, yaitu dia menyebutkan schizofrenia digital. Schizofrenia digital. Saya tuh tertarik, istilahnya itu asik banget. Schizofrenia kan teman-teman paham ya, schizofrenia itu kan tanda petik agak gila gitu ya. Dia bisa bercakap-cakap dengan makhluk halus, itu kan schizofrenia. Dia merasa punya dunia maya yang tidak di luar dunia kenyataannya gitu. Nah sekarang ini kan sebenarnya begitu kan. Beberapa dari kita itu seperti schizofrenia digital karena kita memiliki teman bincang digital gitu, baik itu dunia maya kita di media sosial kita atau bahkan artificial intelligence dalam gawe kita gitu, yang kadang-kadang dia bisa bercakap-cakap dengan kita gitu. Kita bisa minta dia menyanyi, minta dia bikin puisi. Artificial intelligence itu kan sekarang luar biasa. Kita tanyakan pendapat pun dia bisa memberikan informasi atas itu. Itu menurut saya menarik, schizofrenia digital, dan itu kayaknya kita juga mungkin merasakannya ya. Kemudian ada lagi masyarakat aku. Kalau masyarakat aku ini saya sempat miss gitu. Masyarakat aku ini dia tulis dalam bab ketiga, itu lompatan besar. Jadi lompatan besar itu perubahan kita yang luar biasa itu sampai akhirnya ada istilah masyarakat aku. Tadi saya pikir itu masyarakat aku itu adalah orang-orang di sekitar yang aku terlibat di dalamnya. Seperti ketika kita di-tag dalam medsos, maka orang-orang yang terhubung oleh kita itu kan menjadi seolah-olah bagian dari aku gitu ya. Tapi ternyata maksud penulis ini tidak di sekitaran itu ya. Dia justru masyarakat aku ini selfish gitu ya. Jadi setiap individu itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri. Setiap individu bebas untuk mengungkapkan pendapat pribadinya, menyampaikan kritik dan masukan. Setiap individu berhak men-share informasi ya kan. Jadi keakuan itu luar biasa, punya posisi yang penting sekali. Maksudnya merdeka, bukan penting, merdeka sekali, sehingga efeknya adalah munculnya pornografi, bullying ya kan, dan hoax. Ini yang negatifnya ya, efeknya. Nah, ini di sini dibahas dengan cukup gamblang oleh penulis bagaimana hoax terlahir di dunia kita ini. Ada lagi istilah obatnya ini. Obatnya adalah literasi digital. Penulis masukkan dalam satu bab, di bab 5 itu tentang membangun literasi digital. Literasi digital ini menurut penulis ini penting dibangun untuk menjadi filter diri. Nah, ini filter diri juga istilah yang menurut saya menarik gitu ya, filter diri. Jadi kita punya filter diri karena betapa masif di luar sana informasi masuk di kita, overload ya. Maka kita butuh filter diri, dan salah satunya dengan literasi digital, membangun literasi digital. Literasi digital ini gimana caranya gitu? Ya literasi itu kan menulis dan membaca gitu. Jadi tradisi membaca, jika memang tidak lagi kembali ke buku, pastikan dia secara digital. Memang ini ini pro dan kontra ya.
beberapa teman di komunitas baca itu tetap sepakat bahwa bagaimanapun juga buku akan lebih efektif gitu untuk menjaga literasi kita, gairah literasi kita. Bahkan seorang Gita Wirjawan itu sangat membatasi memegang gawainya, memegang handphonenya. Dia lebih baik baca buku. Padahal konten dia sangat mengisi ruang-ruang gawe kita ya, dengan konten di YouTube-nya yang terus berseri itu, yang di Endgame. Saya termasuk pembaca beliau ya. Namun beliau sendiri sangat membatasi menggunakan gawainya. Luar biasa ya. Untuk menjaga minat. Karena ini nanti di filter diri, sekalian saya bahas. Filter diri itu salah satunya adalah bagaimana kita tidak menjadi masyarakat yang malas baca buku. Kalau kita tetap giat membaca, akhirnya referensi kita kokoh gitu. Sehingga ketika kita tercebur dalam masyarakat maya gitu, dunia media sosial, kita tetap memiliki otentik gitu. Kita menjadi pribadi yang otentik, ngerti aslinya gitu. Kita nggak gampang terbawa oleh pandangan dan komentar netizen, komentar netizen yang sesat. Nah, ini ada lagi satu frasa yang dia ungkap oleh si penulis ini, namanya kekacauan epistemik. Ini menurut saya menarik. Saya ketika baca itu, ups, ini seru nih, kekacauan. Jadi ternyata karena masyarakat aku tadi, akhirnya secara epistemologi, secara pengetahuan itu kita juga kacau gitu. Karena masyarakat kita bias kognisi gitu. Ini tuh bener apa enggak sih? Ini salah banget sih. Terlebih ketika, aku nggak tulis ya. Ini masyarakat era di atas saya biasanya, atau angkatan saya juga masih banyak yang terjebak di situ. Ketika banyak WAG, WhatsApp group yang sangat masif, sangat sering muncul postingan-postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya kita terjebak dalam cara pandang itu. Bahkan di sini disebutkan nih sebenarnya, sebentar di bab berapa ya? Ada penyakit namanya itu WhatsApp WhatsAppitis. WhatsAppitis, istilahnya WhatsAppitis. Ini juga istilah yang menarik menurut saya. Bagaimana kita terjebak penyakit WA, penyakit WA, karena kita nggak bisa lepas dari WhatsApp. Dan akhirnya kita tergantung pada gawe kita yang berapa gram itu yang kebawa kemana-mana. Nah, dari semua itu, ini juga frase yang menarik, darurat akal sehat. Jadi kita terjebak dalam darurat akal sehat. Ini ada di halaman 186, di bab jagoan media sosial. Si penulis mengangkat tentang darurat akal sehat yang seharusnya obatnya adalah menerapkan kembali think before posting. Jadi kita hendaknya saling berpikir dulu untuk sebelum memposting. Sebenarnya ada satu bagan bagus ya. Makanya ini kalau teman-teman mungkin dunia pendidik atau dunia komunikasi atau apapun lah ya, rasanya perlu sih memiliki buku ini untuk di sini ada beberapa cara untuk kita bijak dalam bermedia sosial dengan sangat yang detail. Bahkan ada satu bab yang dengan cukup panjang, berapa halaman, tentang pornografi. Bagaimana pornografi harus dilawan dengan gitu. Beberapa tips-tipsnya sangat detail dan saya kayaknya nggak akan sampaikan di sini ya, ke detailnya ya. Dan hoax itu benar-benar dibahas di sini. Dia menulis dengan ini, sekali lagi ini memang kelebihannya saya memberikan poin lebih pada Bang Syahrul Maulududi. Dia memilih diksi yang menarik. Yaitu gini, ketika bicara hoax 2 bermula dari mantra sihir. Mantra sihir. Menurut saya ini benar banget ya. Seperti sihir tiba-tiba kita berubah menjadi gak jelas. Oke, ya, ini buku menarik. Silakan teman-teman kalau mau mengkonsumsi. Ini udah lama ya. Mungkin masih ada di Gramedia atau di toko-toko buku ya. Yang jelas terbitnya di tahun 2018. Cetakan kedua 2019 Mei. Kalau tadinya sebenarnya mau ini juga nih, ini ada juga buku bagus Ginekologi Indonesia. Ini tentang hoax, Roni K. Pratama. Suatu saat nanti kita mungkin bahas ini, agar kita tidak terjebak dalam perbincangan yang nggak jelas dan kita bias kognisi. Tiba-tiba kita menjadi dungu berjamaah. Kita jadi bego oleh pandangan-pandangan yang nggak jelas dan kita ngikutin aja. Ya, mungkin itu ya. Semoga kita selamat dari godaan hoax yang terkutuk. Kembali pegang teguh tradisi literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.